Hai, selamat pagi adik-adik. Selamat datang di Ibadah Minggu Anak tanggal 22 Maret 2020. Kakak, kok kita ibadahnya lewat video, tidak di gereja? Siapa yang tahu kira-kira kenapa ya? Kenapa kita kok di video? Kenapa? Ada yang tahu? Iya, supaya kita tetap sehat dan kita dapat melawan virus corona. Yuk, kita mau mulai ibadah hari ini. Kita mau pujikan satu buah pujian yang menjadi favorit adik-adik kalau di sekolah minggu. Kira-kira tahu apa ya lagunya ya? Ya, yuk kita mau bangkit berdiri, kita boleh bertepuk tangan, kita mau pujikan lagu Selamat Pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Matahari bersinar. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Sebelum kita dengarkan firman, kita berdoa terlebih dahulu. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kesehatan dan kesempatan kami beribadah. Tuhan pimpin ibadah ini dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, sebelum kita mendengarkan firman, kakak punya satu lagu baru. Mungkin kalian tahu lagu ini. Lagu ini bercerita tentang kita tidak boleh bohong karena kita anak Tuhan. Kira-kira tahu nggak adik-adik? Lagunya seperti ini. Bohong itu dosa judulnya. Kata-katanya seperti ini adik-adik. Saya senang jadi anak Tuhan. Kita ulangi 3 kali ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tidak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Kita ulangi juga 3 kali. Anak Tuhan tidak boleh bohong. Ya, kita sama-sama pujikan ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tidak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tidak boleh bohong. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tidak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tidak boleh bohong. Iya adik-adik, kata-katanya bahwa kita tidak boleh bohong karena kita anak Tuhan. Yuk, sebelum kita mendengarkan firman, adik-adik boleh ambil Alkitab terlebih dahulu. Siapkan Alkitabnya, kakak tunggu di sini ya. Sudah diambil Alkitabnya? Boleh minta tolong papa atau mama dibantu untuk membuka Alkitabnya dari kitab Matius 26 ayat 69 hingga 75.
Matius 26 ayat 69 sampai 75. Matius itu perjanjian lama atau perjanjian baru ya adik-adik? Baru. Ya, perjanjian baru. Sudah ketemu semuanya? Matius 26 ayat 69 sampai 75. Kira-kira ceritanya tentang apa ya? Ah, iya, ceritanya tentang Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Adik-adik tahu siapa tidak Petrus? Siapa yang tahu Petrus itu siapa ya? Murid Yesus, Kak. Ya, Petrus adalah salah satu murid Tuhan Yesus. Dia sudah lama mengikut Tuhan Yesus. Suatu hari, Petrus berkata kepada Tuhan, Tuhan Yesus, aku tidak akan meninggalkan Tuhan. Aku berjanji akan setia mengikut Engkau. Tapi apa yang dikatakan Tuhan adik-adik? Tuhan Yesus mengingatkan Petrus bahwa saat ayam jantan berkokok, Petrus telah 3 kali menyangkal Tuhan. Apa Tuhan? Iya Petrus, saat ayam jantan berkokok, kamu telah menyangkal aku 3 kali. Kemudian apa yang terjadi adik-adik? Tuhan Yesus dibawa ke pelataran mahkamah agama. Tetapi Petrus tidak boleh ikut, sehingga Petrus harus duduk di luar. Saat itu adik-adik, ada seorang perempuan dan melihat kepada Petrus. Hei, kamu juga yang selalu bersama dengan dia kan? Aku tidak tahu apa yang kamu maksud. Ayo, pergi. Oh. Petrus mulai berkata tidak jujur adik-adik. Kita lihat ya apa kelanjutannya. Kemudian ada seorang hamba lain melihat Petrus dan berkata kepada Petrus, Hei, orang ini yang bersama Yesus orang Nazaret itu kan? Sungguh aku tidak kenal orang itu. Wah, apa yang terjadi adik-adik? Sudah 2 kali Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Kita lihat kelanjutannya ya, apa yang terjadi. Kemudian ada orang lain juga yang melihat Petrus dan berkata kepada Petrus, Pasti kamu juga salah satu dari mereka. Bahasa kamu sama dengan mereka. Sungguh aku tidak kenal orang itu. Ups, sudah berapa kali ya adik-adik Petrus menyangkal Tuhan Yesus? Berapa kali adik-adik? 3 kali. Iya, Petrus sudah menyangkal 3 kali. Kemudian apa yang terjadi adik-adik? Kukuriuk! 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 Oh, Tuhan, ampuni aku ya Tuhan. Aku sudah tidak berkata jujur. Kemudian Petrus pergi dengan sedih hatinya karena dia ingat kata Tuhan Yesus. Tuhan, sungguh aku menyesal. Sungguh, karena hari ini aku sudah tidak berkata jujur. Tuhan, ampuni aku yang tidak berkata jujur. Begitu kata Petrus adik-adik. Nah, adik-adik, kira-kira dari firman yang sudah adik-adik dengarkan pada hari ini, diajarkan apa ya adik-adik? Tahu tidak? Saya berkata jujur, Kak. Iya, Petrus sudah tidak berkata jujur. Kita tidak boleh seperti Petrus. Kita harus berkata jujur. Seperti kata tadi lagu tadi, bohong itu dosa. Jadi, ketika Tuhan Yesus berkata, "Kamu kenal Tuhan Yesus?" Kamu kenal Tuhan Yesus? Nah, kalau ada orang yang berkata, "Kamu kenal Tuhan Yesus?" Kita harus berkata jujur. Kita harus berkata, "Kenal, aku kenal Tuhan Yesus." Begitu pula kalau papa, mama, kakak, adik, atau bu guru bertanya, kamu sudah mengerjakan tugas, sudah minum susu, sudah mengerjakan PR, adik-adik harus berkata apa? Jujur. Tidak boleh bohong. Jujur. Kita harus berkata apa adik-adik? Jujur. Tidak seperti Petrus yang sudah menyangkal 3 kali. Nah, kalau adik-adik sudah mendengarkan cerita, sekarang gantian kakak yang mau bertanya dengan adik-adik. Yuk coba dilihat yuk.
ada seorang anak yang bernama Sylvie. Dia menjatuhkan vas bunganya Mama. Ketika Mama bertanya, siapa yang menjatuhkan vas bunganya Mama? Sylvie malah bilang, kalau yang menjatuhkan vas itu adalah Sinta. Apakah Sylvie berkata jujur, adik-adik? Tidak. Iya, Sylvie sudah berkata tidak jujur. Apakah itu baik, adik-adik? Tidak. Harusnya Sylvie berkata apa? Sylvie, apakah kamu menjatuhkan vas bunga Mama? Iya, Ma. Nah, seperti itu adik-adik harus berkata jujur. Yuk, kemudian ada lagi nih adik-adik. Suara apa itu ya adik-adik ya? Batuk. Iya, suara batuk. Adik sedang batuk. Jadi adik tidak boleh makan coklat. Mama bertanya kepada adik. Adik, apakah kamu makan coklat? Enggak kok, Ma. Oh, tapi lihat itu, mulutnya adik penuh coklat, belepotan. Apakah adik berkata jujur? Tidak. Tidak. Boleh nggak seperti itu adik-adik? Tidak boleh. Coba sekarang kalau kakak nanya, adik habis makan coklat, apa jawabannya adik? Iya, Ma. Nah, oh iya, enggak apa-apa. Kalau adik-adik berkata jujur, mama papa pasti tidak marah. Ya, kita harus berkata apa adik-adik? Jujur. Ya, satu lagi kakak punya cerita lagi. Sekarang gantian kakak. Sudah jam 10 malam. Waktunya kakak untuk apa adik-adik? Tidur, iya bobo. Kakak tidur ya, sudah jam 10. Besok sekolah minggu loh. Iya, Ma. Oh, tapi coba dilihat itu. Kakak sedang baca buku cerita di bawah bantal pakai senter. Jadi kakak sudah tidur belum adik-adik? Belum. Apakah kakak berkata jujur? Tidak. Nah, tidak boleh ya seperti itu. Coba kakak nanya, kakak tanya pada kakak ya. Kakak tidur ya? Iya, Ma. Nah, kalau sudah waktunya tidur, berarti harus diapakan? Matikan senternya, tutup bukunya. Nah, mungkin adik-adik bilang, Mama Papa enggak lihat. Tuhan juga enggak lihat. Oh, enggak boleh seperti itu. Tuhan melihat apa yang kita perbuat dari mana adik-adik? Dari atas. Tuhan melihat apa yang kita perbuat, baik yang itu jahat, baik yang itu buruk. Seperti lagu yang akan kita pujikan hari ini. Ada yang tahu mungkin lagunya? Judul lagunya adalah Mata Tuhan Melihat. Kata-katanya seperti ini adik-adik. Mata Tuhan melihat. Apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah, jangan berbuat jahat, Tuhan melihat. Gampang ya? Kita pujikan sama-sama ya. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Sekali lagi. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Nah, ya, cukup sekian dulu adik-adik ibadah kita hari ini. Sebelum kita akhiri, kita mau tutup dengan doa Bapa kami. Adik-adik boleh ikutin doanya kakak ya. Yuk, lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang Tuhan berikan, yang mengajarkan kami untuk berkata jujur. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk bangsa Indonesia dan khususnya kami. Kiranya Tuhan lindungi kami, jagai kami, supaya kami tetap sehat. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami, seperti Tuhan telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai bertemu lagi adik-adik di ibadah minggu depan. Nantikan kami di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.